Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Titi Nurhayati. I'm from English Education STKIP Subang. Now, I would like to make this video for my exam. And today, I would like to share the material about conditional if. But before we start the lesson, let's pray together. Conditional, jika dalam bahasa Indonesia berarti kalimat yang berandai-andai, menghayal. Seperti dalam bahasa Indonesia ada kata apabila, jikalau, dan seandainya. Tetapi dalam bahasa Inggris menggunakan kata if. Conditional sentences dalam bahasa Inggris biasanya menggunakan dua klausa. Artinya, terdapat dua klausa dalam satu kalimat tersebut. Dan klausanya harus menggunakan kata if. Di dalam conditional sentence, biasanya ada 4 tipe conditional yang biasa digunakan, yang umumnya digunakan. Yaitu conditional type 0, conditional type 1, conditional type 2, and conditional type 3. Dan itu semua akan kita kupas dalam video ini. Happy watching! Oke, kita mulai dari conditional type 0. Conditional tipe ini biasanya digunakan untuk situasi yang umum dan pasti. Contohnya, if I eat a lot, I gain weight. Yang artinya, kalau aku makan banyak, berat badanku akan bertambah. Itu bukan kalimat yang mengandai-andai. Itu kalimat yang sebenarnya, yang umum, yang pasti yang benar-benar pasti. Kalau misalkan kita makan banyak, ya berarti berat badan kita akan bertambah. Contoh yang kedua, if it rains, it's wet. Kalau misalkan hujan, ya pasti akan basah. Itu juga bukan kalimat yang mengandai-andai. Itu kalimat pasti. Kalau misalkan hujan, ya pasti basah. Untuk contoh yang ketiga, if you don't eat, you feel hungry. Kalau misalkan kamu tidak makan, ya berarti kamu akan lapar. Itu juga bukan kalimat yang mengandai-andai, itu kalimat yang pasti. Kalau misalkan kita nggak makan, ya pasti kita akan merasakan lapar. Perhatikan semua contoh kalimatnya, dan itu menggunakan simple present. Semua kalimat dalam conditional type 0 itu menggunakan simple present. Let's move to conditional type 1 atau the first conditional. Conditional ini biasanya digunakan untuk menyatakan situasi masa depan di mana situasi tersebut kemungkinan besar bisa terjadi. Jadi berandai-andai tentang masa depan, tapi kita sudah mengetahuinya bahwa situasi tersebut pasti akan terjadi. Contohnya seperti ini. Aku dan Ihsan adalah teman sekolah. Jadi kemungkinan besar kita setiap hari bisa bertemu. Untuk contohnya, if I see Ihsan tomorrow, I will speak to him. Seandainya besok saya bertemu dengan Ihsan, saya akan berbicara kepadanya. Itu adalah kalimat yang berandai-andai, tetapi saya sudah mengetahui bahwa itu kemungkinan besar akan terjadi. Kenapa? Karena saya dan Ihsan adalah teman satu sekolah. Untuk formula dari conditional type 1 ini menggunakan untuk klausa yang pertama menggunakan simple present, dan yang kedua itu menggunakan simple future. Okay, now conditional type 2 atau second conditional.
Biasanya digunakan untuk situasi di masa depan yang kemungkinan kecil pasti terjadi. Artinya ini adalah kalimat yang berandai-andai yang sesungguhnya, yaitu conditional type 2. Contoh kalimatnya, Ihsan dan saya bukan teman sekolah. Jadi kemungkinan untuk bertemu besok itu sangat kecil sekali. Contoh kalimatnya, if I saw Ihsan tomorrow, I would speak to him. Itu adalah kalimat yang berandai-andai, karena kita tidak bersekolah di tempat yang sama. Untuk contoh yang kedua, sekarang adalah musim kemarau. Contoh kalimatnya, if it rain tomorrow, I would take taxi. Itu juga kalimat yang berandai-andai, karena sekarang sedang musim kemarau. Perhatikan semua contoh kalimatnya dan menggunakan simple if, simple past, dan would plus verb one. Okay, the last but not least, conditional type 3. The third conditional. Conditional ini biasanya digunakan untuk situasi di masa lalu dan tidak bisa dirubah. Situasi di masa lalu yang tidak bisa dirubah. Contohnya seperti ini. Seandainya dulu saya mengambil sekolah keperawatan, mungkin sekarang saya sudah menjadi seorang perawat. Tetapi kenyataannya saya tidak mengambil sekolah keperawatan tersebut dan sekarang saya bukan seorang perawat. Nah, untuk contohnya seperti ini. Saya harus datang ke pesta teman saya. Contoh kalimatnya, if I had not been busy, I would have gone to the party. Seandainya saya tidak sibuk, saya pasti datang ke acara party tersebut. Tetapi kenyataannya saya sibuk dan saya tidak bisa datang ke acara party tersebut. Nah, itu adalah kalimat di masa lalu, tetapi kita tidak bisa merubahnya lagi sekarang karena kejadiannya sudah terjadi. Perhatikan contoh kalimatnya. Di sana menggunakan if plus past perfect plus would plus have plus verb 3. Okay. The conclusion of this video. Conditional type 0. Biasanya digunakan untuk situasi yang umum dan pasti. And the formula of conditional type 0, if plus simple present plus simple present. Next, conditional type 1, the first conditional. Biasanya digunakan untuk situasi yang akan terjadi di masa depan dan kemungkinan besar pasti akan terjadi. And the formula of conditional type 1, if simple present plus simple future. Next, conditional type 2, second conditional. Digunakan untuk situasi di masa depan yang kemungkinan kecil terjadi. And the formula of conditional type 2, if simple past plus would plus verb 1. And last, conditional type 3, third conditional, yaitu situasi di masa lalu yang tidak bisa dirubah. And the formula of conditional type 3, if plus past perfect plus would plus have plus verb 3. Okay, that's all from me. I hope you enjoy with this video and thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.